Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Masih pada surat ke-17, surat Al-Isra. Kita lanjutkan mulai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Islam mengatur sistem kehidupan yang sangat kokoh, sangat rinci. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa membentuk sistem kehidupan di keluarga atau di masyarakat atau institusi atau apa saja itu dimulai dengan ketauhidan atau mengesahkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, ya qadha, mewajibkan, memerintahkan. Tuhanmu telah memerintahkan, Tuhanmu telah mewajibkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Ini menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi akar membentuk suatu sistem. Sistem apa saja, apa di keluarga, berbangsa, bernegara, institusi, kalau tidak didasarkan kepada mengesahkan Allah, itu tidak membawa berkah. Ya, tidak bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Nah, setelah dasar ketauhidannya kuat, yaitu menghambakan diri semata-mata pada Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, baru wabil walidaini ihsana. Ya, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Ihsana. Imanya peluhunna indakal kibaro ahaduna. Nah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya, itu bisa kedua-duanya, bisa salah satu yang berumur lanjut, kafala takun lahuma uf. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, perkataan yang menyakitkan hati orang tua. Bisa dengan kata-kata ah, bisa dengan kata-kata cis, bisa dengan kata-kata ah, cuma begitu, dan seterusnya. Balatan harhuma wa kullama qolan kalima. Dan janganlah kamu membentak mereka. Balatan harhuma, tidak boleh membentak, tidak boleh berkata kasar. Wa kullama qolan kalima, dan katakanlah, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi dasar-dasar membangun sistem, satu, harus dengan ketauhidan. Dua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak. Kemudian suruh berbuat baik kepada keduanya, dan suruh mengatakan dengan perkataan yang mulia. Ini kalau dalam suatu rumah tangga nggak memahami Quran, ya sulit akan menjadi bahagia sejahtera.
institusi, lembaga, organisasi juga begitu. Apalagi berbangsa bernegara. Orang yang memimpin tidak memahami Quran dituntut untuk mengamalkan, ya enggak mungkin. Enggak ada keyakinan hidup ini harus meyakini kehidupan di akhirat. Enggak ada keyakinan hidup di dunia itu semata-mata untuk menyiapkan hidup di akhirat. Apalagi yang tidak biasa pengajian. Yang biasa pengajian aja dijak memahami Quran secara keseluruhan itu sulit sekali. Setiap hari Jumat sudah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah tahu kalau husnul khotimah itu harus bertakwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu semuanya pada Al-Quran. Diajak memahami Quran secara keseluruhan, ya enggak mau. Aneh kok enggak? Aneh. Berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun selalu begitu. Udah tahu diwajibkan, diperintahkan untuk bertakwa. Takwa yang sebenarnya. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang. Itu semuanya ada pada Quran. Tapi tidak memahami Al-Quran tidak mau. Aneh kan? Tapi hampir merata itu. Saya ketika ya sering ajak-ajak, ayolah kita memahami Quran keseluruhan, yang ngerti cara hidup di dunia. Ya banyak tokoh Islam mengatakan itu pendapat si imam ini. Kenapa firman Allah dikalahkan dengan pendapat orang? Ya, mendahulukan pendapat orang daripada firman Allah. Ujung-ujungnya sudah merasa beragama dengan sangat baik tanpa mengikuti Al-Quran, tanpa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Jadinya kesimpulannya begitu. Makanya diajak memahami Quran urut nggak mau, merasa berat. Padahal mudah loh Quran ini, sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia, sudah dibersamai, dibaca per ayat, per potong, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, dijelaskan maksudnya, maksud per potong, per ayat, maksud keseluruhan surat, maksud keseluruhan Al-Quran. Sebetulnya kan mudah kalau paham. Tapi kebanyakan nggak mau. Makanya ya orang cuma nuntut harus berbuat begini terus tanpa mengusahakan bagaimana caranya supaya orang mau berbuat demikian. Ya caranya dengan memahami Al-Quran. Kalau nggak paham bahasa Arab, ya sudah dengan bantuan terjemahnya. Yang terjemah itu alih bahasa. Makna secara garis besarnya sudah ada di situ. Nah, nanti agak mendalamnya ditambahi penjelasannya. Terus wafid lahuma janahadulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Merendahkan tamadu, andap asor, beradab kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, katakanlah, ya Tuhanku,
kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kama robayani sohiro, robayani sohiro, robun diartikan mendidik. Arti semula itu robun itu memelihara, ngopeni. Bapak Ibu pernah memperhatikan ayam babon, ayam induk yang punya anak kecil-kecil setelah diungkami sekian minggu terus pecah dari telurnya kecil-kecil. Ada yang satu induk, ada 8 ekor anak kecil-kecil, ada yang 10, ada 12 gitu kan. Itu bagaimana induknya itu melindungi. Nah, bagaimana cara ngopeni? Dilindungi, ya, dicarikan makan. Nanti kalau ada gangguan, terus anak yang kecil-kecil semuanya masuk ke sayapnya. Itu di atas ada burung elang yang terbang, kelihatan bayangannya. Induknya langsung kur, anaknya masuk semua. Iya kan? Itu robun, itu memelihara. Coba anak yang masih kecil sampai bapak ibunya rela nggak tidur bermalam-malam. Ada kan anak kecil hidupnya di rumah sakit, sampai orang tuanya rumahnya di rumah sakit. Sampai kadang anaknya beberapa, satu di rumah sakit, 2 di rumah, mundar-mandir antara rumah dengan rumah sakit. Itu robayani sohir. Itu arti harusnya robun seperti itu, ngopeni, memelihara. Ya. Kalau ada di antara bapak ibu yang nanam, dia bisa nanam padi, bisa nanam buah, bisa nanam jenis-jenis kolor hijau. Itu mulai dari ngolah lahannya, nebar benihnya, tiap hari dijenguk, dilihat. Oh, sudah mulai muncul kelihatan pucuknya yang sangat lunak, kok bisa jebol tanah. Mengagumkan kan? Mengagumkan. Terus ada pucuk yang nyundul tanah, di atasnya ada batu, nggak kuat dilok. Kemudian bapak ibu jenguk, oh ini ada batu, batunya disingkirkan. Terus kuncupnya bisa lurus lagi. Kalau ada penyakitnya diobati. Kalau ada rumputnya yang menghabiskan gizinya untuk tanaman tadi, rumputnya dicabut. Kekurangan air disirami pakai air. Terlalu banyak air supaya nggak busuk, dikasih got supaya airnya mengalir. Iya kan? Itu namanya robun, memelihara. Ini saya berusaha beri contoh agak sederhana supaya mudah diingat. Itu loh Allah kenapa disebut sebagai robun. Karena Allah yang menciptakan alam semesta seisinya, Allah yang melihara, Allah yang ngopeni, Allah yang nguri-nguri. Nah, makanya fakultas yang ngopeni supaya hidupnya benar, itu namanya fakultas tarbiyah. Supaya hidupnya jadi benar. Hidup benar itu menurut Allah dan Rasul.
Kalau di tarbiyah kok nggak pahami Quran dan Sunnah, itu sebenarnya keliru tempat. Iya kan? Nah itu dari kata kama robbayani shogiro, sebagaimana keduanya mendidik aku waktu kecil. Jadi mendidik di situ maksudnya seperti tadi. Tadi malam ada berita. Ada dosen muda punya anak kecil. Nah, dosen muda anaknya kecil kan? Kalau dosen muda anaknya besar itu bisa aneh-aneh. Anaknya sakit nanti minta didoakan semua. Didoakan dirujuk ke rumah sakit ini. Rumah sakitnya sudah nggak sanggup. Dirujuk lagi ke Sarjito. Nggak lama kemudian meninggal. Coba itu sampai berhari-hari orang tuanya sudah terus semuanya. Dirujuk ke rumah sakit ini kurang bagus, ke ini akhirnya meninggal. Nah itu kan sudah berusaha untuk semaksimal mungkin. Nah mungkin kalau DB udah terlambat menanganinya, kemudian nggak cepat-cepat, bisa terjadi seperti itu kan. Banyak kawan-kawan itu nyarankan Mbak Patris itu kegiatannya dikurangi. Saya sebetulnya ini masih kurang. Oke, ayat 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau sudah berusaha maksimal, ada pihak-pihak yang merasa kurang diperhatikan, merasa kurang puas, ya Allah yang mengatakan. Sama kami juga selain di keluarga, selain di institusi kerja di sekian banyak tempat, ya mungkin ada puluhan tempat, dan juga di pengajian, kami juga sudah berusaha menyampaikan yang terbaik semaksimal mungkin supaya kita betul-betul selamat dunia, selamat akhir. Tapi walaupun kami sedang berusaha untuk ini loh, kuncinya kita itu memang harus paham Quran supaya betul-betul hasanah di dunia, hasanah di tengah-tengah itu ada orang-orang yang merasa nggak puas, ya biasa. Ada yang merasa kurang bagus, ya biasanya kemampuannya terbatas. Makanya di situ Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Udah semuanya dipasrahkan pada Allah saja. Hidup ini semata-mata untuk menyiapkan besok di akhir. Ketika dunia, ya orang bisa mengatakan becik ke titik kalau betul. Mau ditutup-tutupi, mau dengan cara apapun, hidup ini seperti buku terbuka. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa membaca. Mana yang menulis dengan isi yang bagus, dengan tulisan yang bagus, mana yang menulisnya dengan acak-acakan. Itu akan kelihatan. Mana yang berjuang secara sistematis, terstruktur, hanya yang sekedar hit and run. Nah, itu semuanya nanti akan kelihatan. Makanya diserahkan semuanya kepada Allah.
in takunu sholihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Nah, jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, kalau ada kekurangan, kesalahan sana sini, jadi maklumi. Kemudian mohon maghfirah, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni. Ya, fa innahu kana lil awabina ghafura. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, tapi yang sungguh-sungguh kan. Kita baca selanjutnya. Jadi ini Islam nuntunkan Allah melalui Al-Quran untuk membentuk sistem kehidupan berkeluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar, itu tadi didasari oleh ketauhidan. Kemudian dituntunkan berbuat baik kepada kedua orang tua, bahwa kemudian ketika dalam memelihara, dalam mendidik ada kekurangan, ya, supaya memohon ampun pada Allah, Allah akan mengampuni. Nah, kemudian diperluas wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya. Nah, keluarga dekat itu siapa? Keluarga dekat bisa dekat karena tempat tinggalnya, tetangga, kanan kiri, muka belakang, atas bawah. Lu kalau tempatnya di rusun apa? Sekarang di atas bawah kan? Kalau dulu hanya kanan kiri muka, sekarang atas bawah juga. Tetangga yang dekat itu dekat karena tempatnya, bisa dekat karena sama-sama hubungan darah, walaupun tempatnya jauh. Ya, satunya di Sumatera, satu di Jawa, satu Sulawesi, tapi sedulur kandung, sebapak seibu, jaraknya jauh tapi keluarga dekat. Dekat juga karena sama-sama kerja satu profesi. Rumahnya jauh-jauh. Ada yang laju dari Solo, ada dari Magelang, ada dari Jawa Timur, tapi sama-sama kerja satu kantor. Itu jadi dekat juga. Ada yang dekat tentu karena sama-sama iman. Nah, itu yang hakiki gitu. Ya, keluarga dekat karena sama-sama imannya. Jadi wa atidal qurba haqqahu, itu ada berbagai macam jenis yang dimaksud dengan keluarga dekat. Itu supaya kita memenuhi hak-haknya. Nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga. Ada dari Thailand kuliah di Jogja, akhirnya jadi dekat. Kenapa? Jadi mahasiswanya, ya kan? Jadi dekat. Ternyata ketika di Thailand malah dia punya toko, tokonya besar beberapa tempat, toko pakaian, toko tas. Ini kaya raya tapi dikasih beasiswa dari Indonesia. Padahal Indonesia masih banyak yang tidak bisa kuliah S3, nggak punya. Ya, mungkin dikira bukan orang kaya. Ternyata orang kaya di Thailand. Punya beberapa toko di pasar.
Ini pasar perbatasan Thailand dengan Malaysia. Ya. Jadi itu bisa dekat karena hubungan-hubungan semacam. Kemudian wal miskina wa pisadi, hak-haknya orang miskin, hak-haknya musafir, ibnu safir. Walatu badir takdziru, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hal kamu secara boros. Saya pernah menekuni bidang mata kuliah sejarah peradaban Islam. Ketika ada program doktor di UIN Islamic Studies, ada konsentrasi sejarah peradaban Islam. Itu tim teaching berdua dengan Pak Profesor Makasih. Di bidangnya memang di bidang. Itu pernah menemukan sejarah bahwa zaman kejayaan Islam itu orang-orang Islam itu membuat tempat-tempat penginapan di batas-batas kota yang digratiskan selama 3 hari 3 malam. Ya, disantuni, disediakan makan, minum, tempat semuanya. Enggak bayar sama sekali. Ketika, kenapa begitu? Ini buat nisabi untuk memenuhi hak-haknya musafir. Nah, apalagi orang-orang miskin. Orang miskin di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah nggak ketemu. Semuanya sudah makmur. Padahal itu baru sekitar 100 tahun dari hijrah Nabi. Itu demikian. Jadi sebetulnya kekayaan dunia itu melimpah, cukup untuk makmur bersama, asal bukan untuk memperturutkan nafsu, asal untuk adil, ya itu jujur, itu bisa sejahtera semua, bisa bahagia semua, karena sudah pernah terjadi. Jadi kalau zaman sekarang ada yang kemudian mulai berusaha untuk menghidupkan kembali, mulai ada 1-2 masjid yang menyediakan tempat penginapan, kemudian berusaha untuk memfasilitasi, itu dulu zaman kejayaan Islam begitu. Kenapa membikinnya di batas-batas masuk ke negeri, ke kota itu? Supaya nggak kalah duluan dengan yang lain. Karena ketika ada tamu sesama muslim yang kemudian di situ bisa menyediakan fasilitas kebutuhannya, itu merasa bisa melaksanakan tuntunan Allah. Itu yakin balasannya besok surga. Balasannya akhir itu surga. Nah, itu sampai begitu. Walatu badir takdiru, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Wah, sekarang itu sepertinya tidak begitu cermat, tidak begitu jelas mana yang seharusnya untuk memenuhi hak-hak fakir miskin, mana yang untuk seremonial. Kadang-kadang yang untuk seremonial itu bisa jauh lebih banyak daripada yang untuk memenuhi fakir miskin, ibnu sabil. Itu perayaan-perayaan hari-hari Bapak Ibu bisa nyaksikan ya. Ya, itu bisa karena formalitas, bisa sambut aja perlu dana berapa. Itu yang dibayar untuk seluruh media dalam negeri, luar negeri, media-media asing, untuk menggambarkan biar citranya bagus, itu perlu dana berapa.
untuk menggerakkan berjuta-juta orang, berpuluh-puluh media. Itu perlu dana nggak sih? Coba itu kalau untuk nyantun fakir miskin, untuk pendidikan, sudah sangat melimpah. Nah, cuma gini yang ngerti kan orang-orang tertentu. Orang awam nggak ngerti, dikira itu asli. Aslinya aja pakai shot itu loh, asli. Untuk meyakinkan. Padahal itu by design semuanya. Hanya orang-orang yang menekuni firman Allah yang akan ngerti. Karena Allah memberitahukan sangat jelas di dalam Al-Quran. Makanya saya berkali nyampaikan di mana-mana orang Islam itu tidak akan berubah jadi baik, tidak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah ada pemberian kecuali kembali pada Quran. Meyakini kembali Al-Quran itu sebagai mukjizat, sebagai kebenaran. Nah, itu di situ kunci. Terus innal mubadzirina kanu ikhwan asyayatin. Sesungguhnya mubadzir itu ya perilaku boros. Mubadzir adalah teman setan. Tapi sekarang ini orang tidak bisa membedakan mana yang mubadzir, mana yang tidak. Tidak bisa membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang dituntunkan Allah, mana yang tidak. Dicampur-campur demikian rupa. Banyak yang anggap itu yang namanya untuk seremonial itu bukan mubadzir. Itu yang pokok, yang sangat urgen. Karena perspektifnya begitu, perspektifnya itu hanya untuk mengelabui orang, bukan untuk di akhirat. Walaupun semua mata orang di muka bumi ini berhasil dikelabui, apa malaikat bisa ditipu? Nggak bisa kan? Nah, apa kulitnya sendiri besok di akhirat tidak jujur? Jujur kan? Tapi kenapa hampir semua orang dibayar bermiliar-miliar hanya untuk mengelabui orang? Bikin survei untuk ini membuat persepsi orang biar dikira hebat untuk mengelabui orang. Padahal besok di akhirat malaikat tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Jadi jangan dikira pikirannya oh cukup dengan 25 triliun beres semua. Semua media sudah bisa dibeli. Semua mata memandang bisa dibayar. Tapi apa yang nil hisab besok di akhirat bisa dibeli? Nah, apa catatan malaikat di buku itu bisa dikelabui? Kan nggak bisa kan? Nah, ini masalahnya karena orang-orang tidak memahami Quran. Dikira hidup itu hanya di dunia ini. Sudah demikian puas, merasa demikian hebat, berhasil ngelabui orang. Merasa bahwa seluruhnya beres-beres saja. Ya, sesama yang curang tidak boleh saling membuka. Itu di dunia bisa diatur. Tapi apa ketika menjelang ajal di akhirat itu bisa? Nggak bisa loh Bapak Ibu. Iya kan? Nah, makanya betul-betul apa itu perhatikan firman Allah itu.
Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Iya, memang setan terhadap Tuhannya kufur. Lah kufur itu artinya apa? Mengingkari. Lu kalau orang tidak mau memahami Quran, mana tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dituntunkan, mana yang tidak dituntunkan, mana yang mubadir, mana yang tidak mubadir. You nggak bisa membedakan karena sudah didasarkan pada persepsi. Nah, itu bisa begitu. Wa imma tu'ridonna anhu mubtigo ar-rahmah mir rabbi. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, faqul lahum qawlan mansura, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ucapan pantas yang bagaimana? Ya, apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut tadi di ayat 26 itu kan, ya katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapatkan bantuan dari kamu. Siapa tadi? Ya ada Dhabil Qurba, ada miskin, ada ibnu sabil, semua orang-orang yang membutuhkan itu. Itu kalau belum memenuhi hak-haknya, itu ya secara jujur diakui, bukan manipulasi angka-angka statistik. Kelihatannya ini sejahtera semua, ya cuma main-main angka, bikin angka semaunya sendiri. Angka fakir miskin itu setiap institusi itu berbeda-beda, tergantung kepentingannya untuk apa. Itu fakir miskin ketika digunakan untuk menyalurkan dana sosial mau pilpres, itu angkanya jadi membengkak sekian puluh juta, iya kan? Semua jadi miskin, perlu bantuan. Tapi nanti begitu sudah laporan akhir periode, yang miskin tinggal sedikit. Yang sedikit itu cuma angka di statistik. Orangnya tetap miskin semakin banyak. Lu apa dikira semacam itu semuanya bisa dikelabui? Kan masih ada orang-orang yang cermat, yang teliti, yang tahu. Apalagi namanya malaikat. Apalagi pertanggungjawaban besok di akhirat. Makanya marilah kita itu mengelola pengajian dengan tulus. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk umat ini. Apapun yang ada pada kita, ayo kita totalitas. Apa yang diperlukan? Yang perlukan memahami Quran, ayo totalitas kita ajak memahami Quran, supaya hidupnya bisa benar. Supaya yang sekat kesat yang kecil-kecil itu dinafikan dulu, dihilangkan dulu. Ini yang terpenting memahami Quran. Ayo fokus dulu memahami Quran semuanya. Kan jadi enak kan? Kan jadi baik kan? Kita bikin yang longgar, kita bikin yang ini. Ini insya Allah nanti kalau semuanya sudah memahami Quran akan mengalami perubahan. Insya Allah tinggal kebaikan-kebaikannya. Mesti begitu. Makanya kalau ada keterbatasan atau kekurangan ini itu, ya kita katakan apa adanya. Ya kita memang belum mampu berbuat terbaik. Misalnya bangun di bulan hari ini, enggak apa-apa, yang pintar dulu. Iya kan? Itu kita akui saja. Ini Allah berfirman, wakul lahum qawlan maisuro. Kok di bulan balik ini kajenge langkung sae, ya kan gitu saja. Wala tatsengal yadaka mahlulatan illa unutik, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala tabsudha kullal lepas wataka udamalu mamaksuruh, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya dan kamu menjadi tercela dan menyesal. Ini memang enggak mudah untuk jalan tidak terlalu
mengulurkan dan tidak terlalu menahan supaya bisa tepat. Itu nggak mudah. Sekarang juga begitu. Mana-mana nuntut patris harus begini, begini, begini. Yo kalau yang saya urusi 1, 2, 3 tempat, iya. Tapi masalahnya kan semakin banyak. Kadang-kadang ya seharusnya kalau nggak datang kok jauh hari memberitahu. Ya kalau tahu jauh hari, tahunya mendadak ketika itu, ya kan, supaya bisa mempersiapkan. Ya ngerti jauh hari, makanya semua orang harus siap. Ya kan begitu kan, supaya kita itu ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketika di sini nuntut harus begini, sana nuntut begitu, itu kalau 1, 2, 3 mudah. Kalau puluhan tempat kan nggak mudah nuntut. Karena sistemnya sudah terlanjur kecil-kecil banyak sekali. Ini tidak barang-barang dilebur nyurak dulu, malah mengatakan ini sudah ada sebelum Pak Tris lahir dulu. Tapi hilang kandani. Diomongnya apa-apa, ayo kita bareng-bareng dibikin satu yang besar, yang maslahat ini. Malah mengatakan nanti menyakitkan yang membuat dulu, yang membuat itu sebelum Pak Tris lahir sudah ada. Nah kalau KPKP gitu, pilih dadanya beban sejarah kan. Nah mestinya yang sudah meletakkan dulu itu semuanya fisabilillah dan selalu pahalanya mengalir. Apalagi kalau diurus lebih baik lagi, kan begitu mestinya. Karena dirubah menjadi lebih baik. Jangan sampai muncul ini dulu kan wakaf seseorang. Nanti kalau tembok itu dijeboli, kan menghilangkan pahalanya. Terus rento dijeboli dan cilik terus itu. Waduh. Itu pahalanya tetap terus mengalir. Walaupun besar kasat mata, diganti yang lebih besar, yang lebih baik. Jangan nanti misalnya dulu beli karpet sudah rusak, sudah lama atau kurang bagus, diganti karpet yang bagus. Yang lama ini jangan disingkir, kita tetap harus dipasang di situ. Nah, terus yang bagus, ya ini seharusnya itu yang lama itu yang membeli itu tetap dapat nilai pahala, walaupun sudah digantikan ya bagus. Namanya amal jariah itu masih tetap mengalir. Di suatu tempat itu ada. Dulu bangun masjid kecil, itu ada kayu yang lama. Tokoh-tokohnya nggak berani kalau kayu itu nggak digunakan. Kenapa? Itu nilai amal jariah nanti hilang. Maka tetap aja dilestarikan. Ya jadi kurang bagus. Padahal saya pemahamannya walaupun itu sudah diganti dengan yang lebih besar, lebih modern, mahalnya tetap mengalir. Karena adanya yang besar, karena ada yang kecil, iya kan? Nah mestinya juga begitu. Pengajian kecil-kecil banyak, mestinya mau dong diatur, digabung jadi yang besar. Bukan mengurangi pahalanya kecil, justru pahalanya dilipat gandakan. Ya, tapi ngajak yang demikian itu orang gampang, ya kan? Banyak yang salah paham dan paham yang salah daripadanya. Mau gitu. Sampai ini Pak Tris urip itu diangkat. Kok karena ini gabung-gabung. Terus kabeh gawe duit cilik-cilik terus kabeh kon nekani. Lah umure iki teko ngendi? Orang itu kan ada keterbatasan kan? Dijak gabung kono ngeleke dewi. Nek 3 tempat gabung jadi 1, 5 tempat jadi 1, kan bisa bagus kan? Bisa saling silaturahmi, bisa saling menyatu, iya kan? Terus waktunya juga mudah ngaturnya. Itu insya Allah nilai pahalanya berlipat-lipat kalau mau. Demikian Bapak Ibu sampai ayat 29.
Insyaallah besok kita lanjutkan ayat 3. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.